Sebelum saya mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Sungguh indah si bunga cempa untuk hiasan rambut sang ratu. Sambutlah salam dari saya, Putra Melayu Labuhan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herwinata, SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Angkatan 12 Kelompok 3. Yang saya hormati, Bapak penguji kami, Bapak Dr. Haji Asren Nasution, MA. Yang saya hormati, coach atau pembimbing kami, yaitu Bapak Jul Fahmi, NPD. Kemudian yang saya hormati juga mentor sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri 17 Panahilir, Kecamatan Panahilir, Ibu Misbah SPD. Kemudian yang saya banggakan, teman-teman peserta Latsar dari Angkatan 12 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik Siswa Kelas 4 SD Negeri 17 Panahilir, Kabupaten Labuhan Batu, tahun ajaran 2021-2022. Adapun gagasan kreatif yang saya tampilkan pada kegiatan aktualisasi kali ini yaitu meningkatkan minat baca melalui kegiatan literasi pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 17 Panahilir, Kabupaten Labuhan Batu, tahun ajaran 2021-2022. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu membuat pojok baca kelas. Langkah pertama yang saya lakukan adalah meminta izin kepada kepala sekolah terkait pembuatan pojok baca kelas. Langkah yang kedua yaitu membuat rancangan pojok baca. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Langkah yang keempat yaitu saya telah membuat pojok baca kelas bersama siswa. Kemudian selanjutnya yaitu saya mengumpulkan buku-buku bacaan yang akan diletakkan di pojok baca kelas. Setelah itu bersama siswa saya menyusun buku-buku bacaan pada pojok baca. Dan pada langkah yang terakhir yaitu pojok baca yang saya buat sudah siap untuk digunakan. Output dari kegiatan yang pertama yaitu tersedianya pojok baca di kelas. Kemudian manfaat dari kegiatan yaitu mengenalkan kepada siswa berbagai sumber bacaan yang dimanfaatkan sebagai media dan sumber belajar serta akan dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa. Kemudian dampak dari kegiatan ini yaitu dampak positifnya. Dari adanya pojok baca ini meningkatkan minat baca siswa yang diharapkan berdampak baik pula dalam peningkatan pengetahuan siswa melalui membaca. Selain itu, pojok baca ini juga akan memicu peningkatnya kompetensi guru dalam meningkatkan pengelolaan pembelajaran. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, berakibat akan melemahkan kemampuan literasi siswa dan menyebabkan rendahnya pengetahuan siswa dalam pembelajaran. Kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan literasi membaca selama 15 menit. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya meminta izin kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan literasi membaca selama 15 menit. Selanjutnya saya menyiapkan bahan bacaan. Langkah ketiga, saya memberikan motivasi dan arahan kepada peserta didik dalam melaksanakan serta memantau peserta didik dalam melakukan kegiatan literasi membaca selama 15 menit. Pada langkah selanjutnya, saya meminta siswa untuk melaporkan hasil literasi membaca di depan kelas. Dan pada langkah yang terakhir, saya memberikan bintang di papan prestasi kepada siswa yang telah berani tampil ke depan. Output pada kegiatan kedua yaitu terlaksananya kegiatan literasi membaca selama 15 menit. Kemudian manfaat kegiatan yaitu kegiatan membaca 15 menit setiap pagi sebelum mulai pelajaran ini bermanfaat untuk membiasakan siswa untuk membaca setiap hari. Kemudian dampak positif dari adanya kegiatan membaca 15 menit ini yaitu terciptanya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa khususnya pada kegiatan membaca. Dampak yang muncul apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah kebiasaan siswa yang malas membaca akan terus berlarut-larut dan pada akhirnya akan semakin sulit untuk berubah. Pada kegiatan 3, saya membuat papan prestasi. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu meminta persetujuan kepala sekolah mengenai pembuatan papan prestasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu saya telah membuat desain papan prestasi.
Kemudian saya menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan papan prestasi. Setelah itu, saya mengkreasikan papan prestasi agar terlihat menarik. Kemudian langkah terakhir yang saya lakukan yaitu menempelkan papan prestasi di dinding kelas. Output dari kegiatan ketiga yaitu adanya papan prestasi yang tertempel di dinding kelas. Kemudian manfaat dari kegiatan ini yaitu memotivasi siswa untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran dan kebiasaan membaca. Selanjutnya, dampak dari kegiatan ini yaitu dampak positif. Adanya papan prestasi ini akan lebih memotivasi siswa dalam membaca. Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, akan menjadikan siswa kurang termotivasi untuk kegiatan membaca yang selama ini salah satu kegiatan yang dianggap membosankan bagi siswa. Kegiatan kreatif yang keempat saya buat yaitu membuat poster minat membaca. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu meminta izin kepada kepala sekolah. Langkah yang kedua yaitu saya membuat desain untuk poster minat membaca. Selanjutnya saya mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat poster minat membaca. Kemudian langkah selanjutnya saya mengkreasikan poster sehingga terlihat menarik. Kemudian langkah terakhir yang saya lakukan yaitu menempelkan poster minat membaca di dinding kelas. Output dari kegiatan membuat poster minat membaca ini yaitu tersedianya atau tertempelnya poster minat membaca di dinding kelas. Kemudian manfaat dari kegiatan yaitu kegiatan membuat poster membaca ini bermanfaat untuk memberikan motivasi dan informasi kepada siswa untuk menyadari pentingnya membaca. Kemudian dampak positif dari adanya poster baca ini antara lain memberikan peringatan, mengajak untuk melakukan kegiatan positif yang salah satunya adalah membaca. Dalam beberapa hal, poster ini juga dapat membuat anak lebih mengingat hal-hal positif yang tertera di dalam poster. Dampak bila kegiatan ini tidak dilakukan yaitu kurangnya motivasi yang berupa informasi atau ajakan untuk bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa. Kemudian untuk kegiatan kreatif yang kelima yaitu saya mengadakan program member alam atau membaca bersama di alam. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu meminta izin kepala sekolah mengenai kegiatan member alam ini. Kemudian saya memilih siswa yang akan disatukan dalam kelompok tanpa membeda-bedakan hak, ras, suku, dan budaya. Selanjutnya saya membentuk kelompok teman membaca dengan adil dengan ketentuan siswa yang lancar membaca dipasangkan dengan siswa yang kurang lancar atau belum bisa membaca. Pada langkah selanjutnya atau langkah yang keempat, saya membagikan buku yang akan dibaca oleh siswa. Selanjutnya saya memanggil siswa satu persatu untuk menceritakan kembali isi buku yang telah mereka baca. Pada langkah yang terakhir untuk kegiatan ini, saya mengevaluasi kemampuan membaca setiap siswa. Adapun kegiatan dari output dari kegiatan member alam ini yaitu terlaksananya kegiatan membaca yang menyenangkan. Kemudian manfaat dari kegiatan ini yaitu kegiatan member alam ini memiliki manfaat agar suasana dalam kegiatan membaca lebih santai dan lebih menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, dampak positif dari adanya kegiatan member alam ini antara lain meningkatkan semangat anak untuk melakukan kegiatan yang baru bagi mereka dan akan membuat mereka lebih nyaman dan santai. Apabila kegiatan ini tidak terlaksana, maka akan mengurangi motivasi anak untuk melakukan hal-hal baru yang lebih meningkatkan semangat mereka dalam membaca. Untuk kegiatan kreatif selanjutnya yaitu kegiatan yang keenam, saya membuat pohon literasi digital. Untuk langkah pertama yang saya lakukan yaitu meminta persetujuan kepada kepala sekolah mengenai pembuatan pohon literasi digital. Selanjutnya, saya membuat desain pohon literasi digital dengan menggunakan aplikasi Canva. Pada langkah selanjutnya, saya mengumpulkan bahan bacaan, kemudian foto peserta didik, setelah itu diedit dan dimasukkan ke dalam desain pohon literasi digital. Langkah terakhir yaitu saya membagikan pohon literasi digital ke grup WhatsApp orang tua dan juga ke channel YouTube. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya pohon literasi digital.
Kemudian, manfaat dari kegiatan ini yaitu merupakan salah satu cara yang dapat membangun kreativitas peserta didik yang meliputi daya pikir dan daya cipta, serta memotivasi peserta didik untuk selalu membaca dan menjadikannya kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dampak positif dari adanya pohon literasi digital ini akan menjadikan siswa termotivasi dalam kegiatan membaca di rumah, serta menjadikan siswa lebih tahu manfaat penggunaan gawai dalam pembelajaran. Selain itu, siswa dan guru juga semakin termotivasi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, akan mengurangi motivasi guru dan siswa dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mengaplikasikannya dalam dunia pendidikan. Pada kegiatan ketujuh dan kegiatan terakhir pada aktualisasi saya ini, saya melaksanakan evaluasi membaca. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan evaluasi membaca. Kemudian pada langkah kedua yaitu saya membuat jadwal kegiatan evaluasi membaca untuk siswa. Kemudian pada langkah yang ketiga yaitu saya melakukan penilaian membaca berdasarkan rubrik kelancaran membaca dan pemahaman isi bacaan kepada siswa. Dan pada tahapan terakhir kegiatan ini yang saya lakukan yaitu memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik yang telah mampu membaca dan mampu memahami isi bacaannya. Pada kegiatan terakhir, outputnya adalah terlaksananya evaluasi membaca. Kemudian manfaat dari kegiatan yaitu evaluasi membaca ini antara lain adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam membaca serta untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa tersebut dari apa yang telah mereka baca. Kemudian dampak positifnya dari kegiatan evaluasi membaca ini antara lain adalah akan mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam membaca serta seberapa paham anak dalam memahami bacaan yang dibacanya, serta dapat membantu guru dalam menciptakan atau merubah teknik dalam meningkatkan pemahaman anak dalam membaca. Dan pada dampak negatifnya, apabila tidak dilakukan evaluasi membaca ini, maka semua kegiatan yang dilakukan akan sia-sia dan tidak akan dapat dilakukan tindak lanjut untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan meningkatkan minat baca siswa. Dari kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan rendahnya minat membaca siswa kelas 4 SD Negeri 17 Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu tahun ajaran 2021-2022 merupakan isu utama yang diangkat pada rancangan aktualisasi ini. Hal ini merupakan akibat dari rendahnya kemampuan anak dalam membaca dan memahami isi dari bacaan yang mereka baca. Selain itu juga kurangnya sarana pendukung untuk meningkatkan minat baca siswa di sekolah, khususnya di siswa kelas 4 SD Negeri 17 Panai Hilir. Selain itu, guru juga kurang kreatif dalam menciptakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca siswa. Saran saya yang pertama yaitu sekolah harus dapat membantu dalam pengadaan buku-buku yang menarik sebagai bahan bacaan bagi siswa. Kemudian yang kedua yaitu guru harus lebih kreatif dalam membuat kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca siswa. Setelah itu yang ketiga, guru harus lebih giat dalam memotivasi siswa untuk membaca. Kemudian kerjasama pihak sekolah dengan orang tua atau wali murid untuk meningkatkan kemampuan dan minat baca siswa di sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain yang memungkinkan dapat membantu mengadakan atau menyediakan buku-buku yang dibutuhkan siswa. Demikianlah persentase dari kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Dan terima kasih saya ucapkan untuk semua pihak yang terlibat. Semoga laporan aktualisasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.